batinnya. Saya hanya terdiam dan saya bilang, "Oke Dek, semoga cepat sembuh." Setelah itu saya sibuk menelepon Dokter Sayuti untuk menanyakan, "Ini gimana Bang, apa yang harus dibuat?" segala macam. Dokter Sayuti dengan santainya membilang, "Nggak apa-apa, kau kan nggak ada luka," segala macam. Tapi namanya kita manusia. Kita ini biarpun kita udah melakukan itu, itulah maksud saya. Biarpun saya sudah selama ini menerapkan prinsip standar precaution, saya sudah melakukan anamnesis, cuma saya yang dalam hati saya itu kadang-kadang kita nggak terucap membilang, "Adik ada penyakit lain? Adik gay?" Gitu kan nggak terucap kepada ini. Saya belum sampai kepada sana komunikasi persuasif saya, mungkin sejawat mungkin tahu gimana cara bertanya dengan cara yang baik, tapi kalau saya nggak sampai hati dengan gara-gara dia istilahnya pria apa, pria metropolis, gitu, itulah mungkin, entahlah pria yang bergaya-gaya, apakah saya langsung menebak, itu kan namanya memfitnah gitu, atau apanya dokter ini, kan itu suatu hal yang sangat pribadi. Jadinya, eee, gimana cara persuasifnya mungkin sejawat boleh silakan menimba ilmu tentang gimana komunikasi persuasifnya terhadap pasien-pasien seperti itu tipikalnya. Karena itu akan banyak banyak di tempat kita yang nggak kita sadari, dan itu sangat, beresiko. Yang beresikonya adalah, terhadap pasien berikutnya, bila kita tidak menerapkan prinsip asepsi sterilisasi alat dengan cara yang baik. Nah, itulah dia. Biarpun ini udah ada obatnya, cuma janganlah kita sampai ikut terkena penyakit-penyakit yang memang, ada yang memang datang HIV ini bukan karena dia penyuka hubungan, seksual bebas, ada yang dari transfusi darah, ada banyak yang dari transfusi darah. Makanya hati-hati juga kalau transfusi darah, sebaiknya pilihlah keluarga atau orang dekat yang kita tahu, karena itu ini. Oke, ini manifestasi orang A. Apa yang harus sejawat tahu dengan HIV? Dia biasanya banyak terjadinya stomatitis. Dah itu. Padahal saya tahu, tak kenapalah saya halu waktu itu ya kan. Adanya stomatitis yang multiple. Dia merasa dia faringitis saat itu. Dia merasa faringitis, saya bilang, coba konsul ke dokter THT, karena saya bukan ini, rupanya dia ada TB paru. Jadinya akan terjadi karena dia kan imunokompromis, akan terjadi banyak penyakit-penyakit yang didapatnya tidak ada lagi faktor pertahanan tubuhnya, itulah dia, pasien HIV. Oke, perawatan dental, bukan berarti dia ada hal khusus yang harus kita takutkan, yang kita takutkan adalah penularannya. Makanya kita harus ada proteksi diri operator. Proteksi diri operator apa ya? Penggunaan double handscoon contohnya. Kemudian alatnya itu kalau bisa yang single use, kita langsung buang. Satu lagi yang kadang-kadang sering sejawat lalai, kalau di tempat praktek kita itu kadang-kadang limbah medis sejawat dibuang kemana? Ke tempat umum, kasihan kali masyarakat sekitar ya kan. Sebaiknya udah mulailah ada screening kemana limbah medis kita dibuang. Kemana handscoon, masker, kasa berdarah, benda-benda tajam itu harus dibuang. Itu sebaiknya ada sekarang kerjasama dengan institusi swasta untuk memusnahkan alat-alat atau limbah medis tadi. Sebaiknya kerjasamalah barengan, maksud saya itu hitungannya per kilogram. Jadinya barengan, ada beberapa praktek ke satu tempat itu nanti dikumpulkan. Cobalah cari informasi, karena kita bertanggung jawab dengan masyarakat sekitar. Kita kan nggak mau terpapar, kita kan juga takut terpapar, apalagi orang lain. Oke. Next. Perawatan dental, ini tetap, pokoknya kalau ada trombositopenia jangan diberikan aspirin, itu sama pada pasien apapun. Oke, tunda perawatan bila mengalami infeksi paru. Misalnya TB paru tadi, tunda perawatan jangan. Sangat tinggi resikonya. Sangat tinggi resikonya. Oke, TB. Nah, ini juga. TB ini banyak sekarang. Jangan dibilang TB ini penyakit yang hanya dengan kondisi menengah ke bawah saja, tidak. Dia mudah menular. Sangat mudah menular. Anak-anak ini misalnya dari gelas yang sama saling bermain, itu anak-anak ada. Memang dia bisa dicegah dengan daya tahan tubuh yang baik. Cuma kalau terpapar terus-menerus, dia sangat beresiko. Makanya obat TB dia sangat membuat berat kerja ginjal. Dia harus diminum teratur selama 6 bulan. Nah, itu yang harus kita ketahui.
Jadinya perawatannya memang harus di rumah sakit karena ventilasinya kita harus wajib menggunakan masker yang untuk filtrasi yang seperti COVID ini sekarang gitu kan. Tunda perawatan bila TB-nya belum terawat dengan baik. Sebenarnya perawatannya kapan boleh dilakukan? Bila dia bilang, saya sudah minum obat dok, yang obat 6 bulan itu selama 1 bulan atau selama 2 bulan. Itu aman nggak? Aman. Jadinya bila 4 minggu udah minum obat rutin secara teratur, dia aman, dia dianggap sudah tidak infeksius lagi. 4 minggu. Oke? Jadinya itu yang harus sejawat tahu. Jadinya jangan nanti udah 4 minggu beresiko, tidak. Dia sudah inaktif, tidak infeksius lagi. Tapi tetap kita harus lakukan proteksi. Oke. Ini resiko perdarahannya, di mana obat-obatan TB itu dapat menurunkan jumlah trombosit sehingga resiko perdarahan. Oke. Kemudian lakukan standar precaution, itu tetap. Oke. Ini obat-obat ini, epilepsi. Nah, epilepsi juga sering kan kalau misalnya pasien epilepsi itu gimana ya? Dia biasanya ada ini kejangnya, penyebab kejangnya. Kenapa? Ada bisa karena takut, karena dengar suara bor, misalnya ini. Biasanya gimana kita lakukan penanganannya? Dia sudah rutin atau udah tadi pagi sama seperti orang hipertensi udah minum obat hipertensinya, Pak. Udah. Sama juga dengan ini, udah minum obat antikonvulsannya, udah. Dan biasanya dia kita merujuk ke dokter penyakit dalamnya atau dokter yang merawatnya untuk menyatakan apakah ini aman dilakukan tindakan. Biasanya efek obat antikonvulsan itu menekan sumsum tulang, dia menyebabkan leukopeni dan trombositopeni sehingga risiko infeksi sama penyembuhan luka yang lama. Itu aja. Itu aja. Kalau untuk ini bisa risiko perdarahan karena adanya obat, ada asam valproat gitu. Cuma kita harus tahu bahwa pada pasien-pasien medical compromise, resiko terjadinya perdarahan, resiko terjadinya delay healing itu sering. Makanya sejawat harus tahu ini ke arah mana. Oke, penanganan dental bila dia kejang di dental unit, hindari lidahnya atau daerah-daerah atau bahan-bahan yang berisiko. Pertahankan jalan nafas, periksa tanda-tanda vital. Kehamilan pada umumnya sebenarnya aman dilakukan apapun, cuma dia risikonya aborsi. Pada pasien kehamilan apa resikonya? Aborsi. Jadinya sebenarnya pasien kehamilan itu resikonya kalau kita lakukan penanganan dental yaitu di penggunaan radiografi dengan penggunaan obat-obatan. Pasien hamil kan tidak boleh sembarangan obat-obatannya. Biasanya pasien kehamilan yang aman dilakukan, makanya dibilang pada trimester kedua saat dia udah kuat dulu. Tapi dengan catatan tidak ada riwayat keguguran berulang. Bilalah itu dia anak pertama, udah 10 tahun menunggu, selama ini sering keguguran berulang. Apa yang aman? Tindakan konservasi yang aman. Tidak ada beresiko apapun. Apa yang tindakan konservasinya? Hilangkan nyerinya. Apa hilangkan nyerinya? Ya ekstirpasi, apa sampean? Membuang saluran syarafnya untuk sementara sampailah dia melahirkan. Itulah dia tindakan awalnya. Lakukan pembuangan syaraf. Yang menimbulkan sakit kan syarafnya, nerve-nya itu, udah buang aja. Kemudian sampailah dia melahirkan. Jangan melakukan tindakan apapun. Saya kalau misalnya pasien kami, karena kita nggak bisa menduga keadaan tubuh tiap orang. Kecuali dibilangnya ini anak ke-9 gitu. Boleh. Enggak apa-apa. Kalau misalnya masih anak pertama, udah menunggu 10 tahun, dengan keadaan kejadian aborsi berulang, itu jangan. Makanya dia harus ada penanganan, biarpun udah dirujuk, kecuali dia adalah keadaan misalnya ada abses yang harus diinsisi drainase, kalau tidak resiko ke ibunya. Kalau dipilih antara ibu dan anak, dokter obgyn biasanya memilih siapa? Ibu, karena anak bisa dihasilkan kembali. Cuma pada orang yang sulit, makanya itu kan perlu informed consent. Perlu informed consent untuk melakukan tindakan, terutama tindakan-tindakan emergensi. Oke. Kehamilan resikonya obat-obatannya, terutama juga golongan NSAID sama anestesinya, itu juga harus kita iniin. Oke, ini hindari obat-obatan yang dapat menyebabkan masuknya ke dalam ASI. Ada juga seperti ini,
Dok, saya menyusui dok, anaknya berapa bulan? Bu, sangka masih dalam menyusui aktif. Oh, udah 12 bulan dok. Itu tidak menyusui namanya. Oke, itu jadinya sejawat juga harus paham yang dibilang menyusui yang resiko obat-obatan yang masuk ke ASI adalah ASI eksklusif 6 bulan. Bukan, nanti dia menyusui anaknya sampai 2 tahun, 12 bulan masih dibilangnya menyusui, bukan. Dia kan sudah ada makanan tambahan, jadinya ASI-nya itu bukan untuk makanan utama bayinya kembali. Oke, oke, demikianlah, maaf, demikian panjang karena diminta topiknya luas, yaitu penanganan pasien-pasien medical compromise di masa pandemi. Inilah yang bisa saya sharing, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Olivia yang telah menyampaikan paparan yang begitu sangat menarik. Kini kita tiba saatnya masuk ke seksi pertanyaan ya, Dok. Ada beberapa pertanyaan. Dari Mas Budi Haryanto Gurning. Dok, pada pasien yang mengkonsumsi obat pengencer darah, kapan baru dapat dilakukan pencabutan atau pembedahan? Oke, tadi udah saya jelaskan, juga ada di share screen. Obat pengencer darah ada 2 jenis, ada antikoagulan, ada antiplatelet. Yang berhak menghentikan obat pengencer darahnya adalah dokter penyakit dalam atau dokter jantungnya. Kalau antikoagulan atau heparin atau warfarin itu kalau heparin biasanya untuk hemodialisa. Kalau warfarin itu biasanya obat yang dipakai oleh dokter jantung, itu biasanya penilaiannya adalah dengan INR, yaitu 2-3 INR-nya yang aman. Tapi siapa yang berhak memeriksa INR itu? Dokter penyakit dalam, balik lagi. Kalau misalnya obat antiplatelet, contohnya aspirin, itu biasanya memang secara farmakologisnya 4-5 hari dihentikan. Cuma berhakkah kita menghentikan obat antiplateletnya? Kitakah yang bisa menilai kondisi sistemik pasien? Tidak. Jadinya yang berhak itu adalah dokter penyakit dalam. Sebaiknya konsultasi dulu ke dokter penyakit dalamnya untuk bisa aman tidaknya kita melakukan tindakan pencabutan dengan kondisi pasien sedang meminum obat pengencer darah. Demikian. Terima kasih, Dok. Ini pertanyaan kedua dari Mas Budi Haryanto Gurning lagi, Dok. Ini tentang berapa cairan anestesi yang dapat diterima pasien menurut klasifikasi status fisik. Sepertinya tadi sudah juga dijawab, Dok. Iya, Dokter Mas Budi, kayaknya Anda nggak mengikuti dari awal. Ya, mungkin dia membuat pertanyaannya sebelum sampai ke materi tersebut. Oke. Tadi 2 cartridge ya, Dok? 2 cartridge dengan perbandingan anestesi 1:100.000. Ini lanjut dari Dr. Gigi Fajri Akbar. Bagaimana pencabutan gigi pasien dengan riwayat minum alkohol? Tadi sepertinya juga sudah ya, Dok? Iya. Yang minum alkohol resikonya trombositopeni, kemudian ada gangguan faktor-faktor pembentukan koagulasi. Jadinya tetap kita harus konsul atau integrasi dengan dokternya untuk aman tidaknya dilakukan tindakan. Cuma maksud saya, jadinya kalau semuanya dok dikonsul ke dokternya dulu untuk amannya. Kita sebagai dokter gigi harus bisa menilai hasil lab sama bisa mengetahui apa sih patofisiologi kondisi sistemik tadi. Contohnya kalau hipertiroid itu apa? Dia bisa terjadi denyut jantung yang tidak stabil, bisa terjadi epileptalmus, resikonya adalah pemberian epinefrin yang berlebih saat kita melakukan pencabutan. Seperti itu maksudnya. Bukan maksudnya kalau semuanya dikonsul ke dokternya, ya karena kita bukan dokter penyakit dalamnya. Yang mengetahui kondisi fisik pasien tadi yaitu dokternya. Kita mau melakukan tindakan yang berisiko adanya trauma atau adanya perdarahan. Bila tidak adanya integrasi antara sesama sejawat, itu akan sulit didapat goalnya yaitu
tindakan yang tepat dan healing yang baik gitu. Ini adalah hanya reminding kembali tentang kondisi medical compromise pasien yang aman kita lakukan. Sebenarnya semuanya aman bila terkontrol, tapi kita harus tahu dulu ini disebabkan apa, patofisiologinya apa, risiko kondisi itu berakibat apa, dan obat-obatan apa yang berisiko terhadap kondisi tadi. Itulah maksudnya. Oke. Lanjut ya dok. Ya boleh. Ini dari Fatria Fajar Wibowo. Dia punya pasien wanita umur 75 tahun, sepertinya ingin pasang gigi palsu, gigi tiruan. Pertanyaan dia, berapakah maksimal kita bisa mencabut gigi pada seorang pasien pada usia sudah lanjut? Tensinya normal 120/80. Berapa maksimal penggunaan anestesi maksudnya? Enggak, berapa cabut giginya? Berapa maksimal kita bisa mencabut giginya? Oh, berapa maksimal kita boleh mencabut giginya? Iya. Boleh kalau dia kondisi fisiknya baik, 1 rahang pun boleh kita cabut. Iya, maksudnya lokal kan. Jadinya apa penilaiannya? Balik lagi penilaiannya fisik pasien, kondisi fisik pasien. Kemudian boleh kita konsul dulu, misalnya pasiennya udah tua, kita konsul dulu ke dokter penyakit dalamnya. Kita mau melakukan kondisi pencabutan gigi multiple pada pasien ini, kondisi fisiknya gimana. Dan kita harus tahu juga berapa dosis maksimal anestesi lokal boleh digunakan. Secara textbook, kalau lidocaine itu 10 cartridge, tapi itu tergantung berat badan pasien dan tergantung usia. Kalau golongan artikain itu 8 cartridge. Nah, itulah seperti itu. Jadinya kalau berdasarkan berapa banyak, kalau misalnya 8 itu bisa nggak kita efektif ngerjain. Kalau artikain, ya bisa. Kita blok. Dengan penggunaan blok anestesi itu lebih efektif mengerjakannya. Cuma, apakah yakin pasien berusia tua itu proses healingnya baik? Pasti, karena dia udah terjadi proses degeneratif, proses healingnya tidak sebaik dengan usia dewasa muda. Yakin kita mau melakukan tindakan dengan multiple. Jadinya penilaian itu nggak bisa saya membuat jadi indikator, oh dek, kalau untuk usia 40 tahun 1 gigi aja. Pasien 50, terbalik ya. Pasien 40 tahun 10 gigi misalnya, pasien 50 tahun 5 gigi, pasien 60 tahun 2 gigi. Saya nggak bisa membuat itu menjadi indikator. Tetap indikatornya adalah kondisi fisik pasien, dan kita juga harus tahu bila udah terjadi proses degeneratif, proses healing tidak akan sebaik lagi dengan dewasa muda. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih dok. Ini pertanyaan makin lama makin banyak ini. Ini kayaknya ospek dosennya. Iya. Jadi saya menyimpulkan saja ya, tidak bisa nyebutin satu-satu karena banyak kali pencabutan gigi pada pasien lupus dok. Apakah boleh atau tidak? Boleh, kalau boleh. Dia terkontrol. Itu kan pasien autoimun. Ingat, pasien autoimun imunitasnya tidak baik, tidak stabil. Kalau imunitas tidak baik, berarti resiko terjadinya infeksi sekunder. Gimana caranya? Bila dia rutin minum obat lupusnya dan udah ada surat rekom dari dokter penyakit dalamnya, aman kita lakukan tindakan dengan prinsip trauma seminimal mungkin, standar precaution seperti biasa, dan antibiotik yang adekuat. Apa maksudnya antibiotik yang adekuat? Kadang-kadang banyak pasien yang tidak kita tanya dengan cara yang baik bahwa dia minum antibiotik itu dihabiskan apa enggak gitu. Kadang-kadang pun kita lupa karena kita bilang ini antibiotik ya Bu, makna kita dibilang antibiotik itu habiskan. Tapi kalau tidak dilisankan, nggak semua pasien menghabiskan. Yang penting tidak sakit lagi, tidak dihabiskan. Antibiotik yang adekuat, bila dia terlalu sering minum antibiotik dengan golongan tertentu, biarpun antibiotik secara literatur, antibiotik empiris untuk pengobatan infeksi odontogenik tetap golongan penisilin, tapi bila dia resisten, kita memerlukan antibiotik lainnya untuk pengobatan atau pasca tindakan. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan jauh dari Sulawesi Selatan, dari PDGI sana, mengenai dari PDGI Kabupaten Kepulauan Selayar. Halo Dr. Gigi Yunda Ispari. Ini dia menanyakan tentang teknik aspirasi intraligamen jika tidak bisa dilakukan gitu, bagaimana dok cara melakukan
melakukannya? Atau kita lihat dari YouTube yang dokter bilang tadi? Maksudnya Dia dokter tidak ini bisa, kan harus melakukan aspirasi. iya. Bagaimana dengan teknik kalau anestesi intraligamen yang tidak memungkinkan untuk dilakukan aspirasi sebelumnya? Mohon Oke. penjelasannya, Dok. Aspirasi itu kan biasanya pada yang ada jaringan lunak. Kalau itu kan intraligamen di tulang. Vaskularisasinya juga perifer yang ada di tulang. Yang saya maksud dengan aspirasi itu biasanya infiltrasi biasa, misalnya di daerah premolar, dekat dengan arteri foramen mentalis. Itu sebaiknya diaspirasi, biarpun dia hanya infiltrasi biasa. Resiko berlebihnya masuknya epinefrin ke dalam tubuh atau masuknya melalui pembuluh darah, dia akan terjadi sinkop pasiennya. Kalau dia hanya anestesi infiltrasi tapi dia intraligamen, dia kan itu masuknya ke tulang gitu. Memang tulang nggak akan bisa diaspirasi. Nah, demikian, dokter. Oke. Ini dari PDGI Cabang Medan, Dr. Angelia Stefani, tentang penanganan pasien kehamilan. Tadi disinggung mengenai ekstripasi pulpa. Sebelum ekstripasi pulpa kan biasa kita melakukan anestesi, Dok. Jadi anestesi yang aman itu apa, Dok, untuk orang hamil? Terima kasih. Penggunaannya kan minimal epinefrinnya. Biasanya kan intrapulpa saja. Infiltrasinya pun sedikit. Paling enggak kalau menurut saya dari satu cartridge itu mungkin 1/4 lah penggunaannya biasanya yang digunakan oleh dokter konservasi atau dokter gigi yang melakukan endo. Tidaklah sampai banyak. Memang resiko epinefrin dia terjadi beresiko bila pasiennya resiko aborsi spontan berulang itu memang beresiko, cuma tanpa penggunaan anestesi kan tentu akan sulit. Tapi kalau untuk pencabutan kan dia kalau misalnya rahang bawah pencabutannya 1 cartridge untuk blok anestesi, tentu setengah cartridge misalnya untuk infiltrasi, kan lebih beresiko lagi. Selain itu ada rasa tidak nyaman karena adanya stres, itu juga memicu terjadinya peningkatan daripada epinefrin endogen. Nah, demikian dokter. Oke, dan yang terakhir dok, dari banyak yang minta, mohon share PowerPoint-nya, bolehkah dok? Itu pertanyaannya. PowerPoint-nya nanti akan saya berikan dalam bentuk hard copy kepada panitia, nanti silakan minta sama panitia dalam bentuk printan. Sudah terjawab kan? Okay. Mohon dibuka lagi textbook-nya, dok. Nanti jangan dalam bentuk saya punya, mana tahu. Mungkin saya ada yang keliru gitu. Balikkan lagi ke textbook-nya. Terima kasih kepada Dr. Olivia telah memberi ilmu yang sangat bermanfaat sama kita, sehingga dapat kita laksanakan, kita aplikasi langsung dalam praktek kita, khususnya di kedokteran gigi. Terima kasih ya dok, sudah mau sama-sama. Akhir kata, sebelum menyelesaikan webinar ini, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika ada salah dan kata serta perbuatan. Akhir kata, saya selaku moderator dan MC undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar lainnya. Sebelum menutup, ada sepantun dua keras karena kami dari Langkat Melayu. Bumbu penyedap kami garang agar masakan enak rasanya. Ingin rasanya terus bicara. Sayang, waktu sudah tak punya. Pergi ke kampung, jalannya terbelah. Pohon jatuh, awas menimpa. Jika ada salah, maafkanlah. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Bye. Terima kasih kepada PDGI Langkat atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.